Konsesi izin tambang untuk ormas keagamaan, siapa saja yang menolak dan menerima. Reporter Miesha Fatina Rahman, editor Hisham Lutfiana. Selasa 11 Juni 2024 jam 13 WIB. Tempo.co Jakarta. Rencana pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan menuai beragam reaksi. Ada yang menolak, ada juga yang menerima. Sejumlah ormas ada yang menerima dan juga yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima hal tersebut. Organisasi Persatuan Islam Persis misalnya, dilansir dari CNN, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis Atif Latiful Hayat menyatakan bahwa Persis menyambut baik langkah pemerintah. Ngapain Persis? Pendidikan aja urusin tuh Persis, bahasa Arabnya kan tradisi pendidikan dan kuat di bahasa Arab ya, dengan ketua terakhirnya adalah almarhum siapa itu, Aceng Zakaria. Ngapain ngurusin batu bara sih? Ia pun menyatakan Persis membentuk badan usaha jika diberi izin pengelolaan tambang oleh pemerintah. Emang bisa ngurusin tambang? Pendidikan kok nggak ngukur diri sendiri. Selain Persis, sejumlah organisasi keagamaan telah menyetujui rencana tersebut. Berikut ormas yang setuju izin tambang dari pemerintah. 1. Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf membeberkan alasan organisasinya menerima pemberian izin tambang dari Presiden Joko Widodo. Ngurusin kitab kuning aja, ngurusin pendidikan. Dulu bikin NU Suma zaman Gus Dur gagal berantakan, bukan ahlinya. Ya, serahkan ke ahlinya. Belum saatnya, apalagi NU ini cenderung adaptif ya terhadap kekuasaannya. Alasan utama Gus Yahya, sapaan Yahya Khalil Stakuf, karena PBNU membutuhkan dana untuk membiayai operasional berbagai program dan infrastruktur. Nahdlatul Ulama lah kurang kreatif itu, buktinya tanpa main tambang Muhammadiyah juga bisa mengelola ya organisasi yang besar dengan cara modern. Punya rumah sakit, ada berapa rumah sakitnya itu? Ada 137, perguruan tingginya ada 170, kliniknya ada 300-an lebih. Orang organisasi paling kaya itu, nggak usah ngurusin tambang. Pertama-tama saya katakan NU ini butuh apapun yang halal yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi. Nanti terjebak dalam pusaran korupsi loh nanti, kata Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta Pusat Kamis 6 Juni. Udah bangun, jangan ngimpi ya, dunia itu memang menipu. Bangun, mentang-mentang bayangannya triliunan ditambang tuh. Pemberian daripada ngimpi semua, tapi bukan ahlinya. Pemberian izin konsesi tambang kepada PBNU berawal janji Presiden Jokowi saat Muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 21. Saat itu Jokowi berjanji akan membagikan IUP baik tambang batu bara, nikel maupun tembaga kepada NU. Gampang-gampang percaya talah NU gitu sih. Terus ini Matlaul Anwar, pendidikan lagi, ngurusin batu bara. Pengurus besar Matlaul Anwar, organisasi keagamaan yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan izin usaha tambang untuk organisasi ormas keagamaan. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Matlaul Anwar Mbai Mulya. Matlaul Anwar di Banten ya, siap mendukung dan proaktif melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan di tengah masyarakat. Lawung kata Din Samsudin Muhammadiyah
ini sistem kontrak karya atau izin pertambangan itu mengikuti meneruskan sistem kolonial kok. Sekarang Matlaut Anwar ngomong soal mendukung kebijakan ekonomi berkeadilan. Loh, izinnya aja bermasalah, ya kan? Nggak sesuai dengan apa itu loh, asas ekonomi keluargaan, bumi, air, dan segala isinya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya kan. Dan itu kan konon batu bara itu lebih banyak menguntungkan pengusaha, untuk negaranya sedikit, ngono. Royaltinya cuma 13% katanya. Itu terutama membantu pendidikan, dakwah dan sosial, kata Ketua Umum Matlaut Anwar Embai Mulia dalam keterangan tertulis ya Sabtu 8 Juni. Di sisi lain, sejumlah ormas keagamaan menolak pewenang mengelola tambang dari pemerintah. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menilai, menilai apanya dinilai pemberian WI UPK untuk ormas keagamaan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang itu mengatur tentang administrasi pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Wewenang Menteri Investasi / Kepala BKPM memberikan WIUP kepada pelaku usaha termasuk badan usaha yang dimiliki oleh ormas tidak berdasar menurut hukum. Jari ini sopo iki? Jari ini Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam legal opinion kepada PP Muhammadiyah yang dikutip pada Ahad 9 Juni 2024. Trisno Raharjo menuturkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengatur kedudukan peraturan presiden 2 level di bawah undang-undang. Karena itu, kata dia, peraturan presiden tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh bertentangan dengan norma yang terdapat dalam undang-undang. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan presiden PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah PP Nomor 96 Tahun 2001 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan ini memungkinkan ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Nah, PP itu diresmikan diundangkan 30 Mei 2024 baru. Aturan itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ini pada ngimpi semua sekarang ini, ormas keagamaan. Nanti malah nggak ngurusin pendidikan, nggak ngurusin Quran, nggak ngurusin bahasa Arab, ngurusin kita kejekan, ngurusin dunia yang nggak habis-habisnya itu. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, wilayah izin usaha pertambangan khusus, ya kan, dapat dilakukan penawaran secara prioritas ya kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, tulis pasal 83 dan seterusnya, ini kan. Dalam pasal 83A PP 25 2024 disebutkan regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah mengelola izin usaha pertambangan khusus. Seorang mutu ini sebutnya NU sama Matlaut Anwar silau oleh dunia, wis biasa. Arek-arek enom itu masih bingung karo dunia, alasannya untuk biaya organisasi lah, untuk dana sosial lah, dana pendidikan lah, untuk dakwah lah. Kok nggak bisa mandiri ya?
itu berarti kan nanti merapat kekuasaan dan gampang ditundukkan, gampang ditaklukkan, gampang dikooptasi oleh kekuasaan. Kenapa lah wong udah disandera, udah dikasih izin sama pemerintah, ya mau nggak mau ikut pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah udah nggak bisa ngomong nanti kalau gitu lah ngono lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis rusak